Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah memasuki ke hari Selasa. Oh iya teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang kemarin sudah mengerjakan tugas dari Bu Guru. Baiklah teman-teman, kita mulai saja pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sebelumnya Bu Guru ingin bertanya, tema kita apa? Lingkunganku. Dan subtema kita adalah tentang laut. Kemarin Bu Guru sudah menjelaskan tentang binatang yang ada di laut, binatang dan tumbuhan yang ada di laut apa saja. Banyak ikan hias, ada juga yang namanya bintang laut. Teman-teman tahu kan bintang laut? Ada juga kuda laut, ada kura-kura, ada juga belut listrik. Terus ada binatang yang besar-besar, ikan-ikan yang besar-besar. Ada ikan paus, ada ikan yang sangat bersahabat dan lucu, yaitu ikan lumba-lumba. Ada juga ikan yang buas yang ada taringnya, namanya ikan hiu. Itu semuanya ada di laut. Terus juga ada tumbuhan, ada yang namanya terumbu karang dan juga ada yang namanya rumput laut. Itu semua kehidupan ada di laut. Baiklah teman-teman, untuk hari ini Bu Guru tidak akan memberikan hafalan, tapi Bu Guru akan membahas tentang pilar 1, yaitu pilar cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Baiklah teman-teman, kita mulai saja ya. Pilar 1, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Pertama, konsep dari pilar pertama adalah bersyukur. Alam adalah ciptaan Tuhan. Tuh, di sini ada gunung, ada awan, ada matahari, ada bintang, ada bulan. Semuanya adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Ya teman-teman, semuanya ciptaan Allah. Kita harus bersyukur karena kita masih bisa melihat ciptaan Allah. Yang selanjutnya adalah hewan ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Tuh, hewan ada ada singa, ada jerapah, ada burung, ada gajah, ada bebek, ada buaya, ada kuda, ada kupu-kupu, ada kucing, ada ayam. Nih ikan hiu nih. Ada ikan hiu, ada katak juga. Ini semua ciptaan Allah yang harus kita sayangi. Boleh nggak teman-teman kalau di jalan ketemu sama kucingnya ditendang atau dipukul? Tidak boleh teman-teman, karena itu ciptaan Allah. Jadi harus kita sayangi. Kalau teman-teman takut atau tidak suka sama kucing atau binatang yang lain, sebaiknya teman-teman tinggalkan, diusir pelan-pelan ya. Nggak perlu pakai dipukul, karena itu adalah ciptaan Allah. Yang selanjutnya adalah tanaman juga ciptaan Allah. Rumput, pepohonan, bunga-bunga, itu semua ciptaan Allah, harus kita sayangi. Nah teman-teman, Bu Guru suka lihat nih di sekolah kan ada tanaman. Nah, suka ada yang metikin kembang, metikin bunga, merusak tanaman. Berarti itu tidak mencintai ciptaan Allah. Nah, tanaman harus kita jaga, harus kita siram, harus kita rawat. Boleh nggak teman-teman kita menginjak-injak tanaman sampai mati tanamannya? Boleh nggak? Gak boleh ya, kita harus rawat tanaman itu. Yang selanjutnya, manusia ciptaan Allah. Nih, kakak ciptaan Allah, adik ciptaan Allah, ayah, bunda, terus nenek, kakek, paman, bibi, om, tante, itu semua ciptaan Allah, harus kita sayangi. Teman-teman boleh nggak
Kalau teman-teman punya adik bayi, terus adik bayinya diisengin, digalakin, suka dijailin, dinangisin, kadang dicubitin, kadang disentil-sentil, boleh nggak? Nggak boleh, karena itu sama saja tidak mencintai, tidak menyayangi ciptaan Allah. Semuanya harus dijaga, nggak boleh disakitin ya, termasuk adik kecil. Meskipun dia masih bayi, tapi dia punya perasaan, dia juga sedih kalau dinakalin ya. Kalau teman-teman usilin, mereka juga sedih. Terus sama kakaknya juga, boleh nggak teman-teman sama kakaknya itu berantem? Nggak boleh, karena itu ciptaan Allah. Selanjutnya adalah saya menjaga keindahan alam ciptaan Tuhan. Ciptaan Allah, menjaga keindahan alam ciptaan Allah. Di sini ada gambar dua anak. Yang pertama adalah anak perempuan, kita kasih contoh si Nina ya. Si Nina sedang merawat tanaman, dikasih pupuk, disiram. Nah, yang di bawahnya ada si Dodi. Si Dodi tidak menjaga tanaman. Dia menginjak-injak tanaman dengan sengaja, merusak tanaman. Kita lihat contoh anak yang mencintai ciptaan Allah, menjaga ciptaan Tuhan adalah si Nina atau si Dodi, teman-teman. Si Nina. Selanjutnya ya, kita lanjut aja ya. Nanti ada tugas dari Bu Guru. Nah, di sini selanjutnya adalah saya menanam benih tanaman di lingkungan saya. Menanam nih, teman-teman bisa beli bijinya, atau misalkan beli tanaman kecilnya, ditanam di rumah teman-teman. Nanti teman-teman rawat. Nah, ketika sudah lama menjadi besar seperti ini, seperti menjadi indah, menjadi taman yang sangat indah. Ya teman-teman, untuk apa sih? Untuk menjaga lingkungan agar tidak terkena banjir, tidak terkena tanah longsor. Jadi kita harus menjaga melalui ciptaan Allah ini, melalui tanaman ya teman-teman ya, agar bisa meresap air. Yang selanjutnya nih, dua lagi. Yang selanjutnya adalah saya berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau di Indonesia ini Tuhannya banyak. Yang pertama nih, seperti kita nih, seperti teman-teman ya. Kita sebagai orang Islam, sebagai umat Muslim, kita berdoanya seperti ini, berdoa kepada Allah. Kita berdoa. Begini sikapnya berdoanya, nggak boleh tengok ya. Yang berdoa gini atau misalkan bengong, itu nggak baik teman-teman. Jadi kalau berdoa sikapnya seperti ini, berdoa Bismillahirrahmanirrahim, khusyuk kan, tundukan kepala, angkat kedua tangan, berdoa dengan khusyuk ya, diakhiri dengan amin. Jadi harus khusyuk begini berdoanya, nggak boleh tangannya begini, tangannya pegang-pegang apa itu namanya tidak khusyuk. Selanjutnya yang sebelahnya ini agamanya Kristen, biasanya namanya Maria, Christian, Christina. Nah, ini berdoanya seperti ini teman-teman, tuh begini. Nah, Tuhannya bukan Allah, beda lagi, tapi sebenarnya Tuhan yang benar hanya satu, itu Allah. Selanjutnya yang ini agamanya Buddha ya, Buddha. Begini. Dia nyembahnya kepada berhala, kepada patung. Di sini juga ada Hindu, sama menyembahnya kepada patung. Kita harus menghargai setiap perbedaan agama, nggak boleh kamu mah kayak gitu, kamu kayak gitu. Itu nggak boleh teman-teman ya. Kita harus menghargai. Nah, kita sebagai umat Muslim berdoanya harus khusyuk kepada siapa? Kepada Allah. Yang terakhir nih, masih ada 3 lagi, kita habiskan saja ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah saya berdoa meminta perlindungan dari Allah. Pertama, berdoa untuk kedua orang tua. Tahu kan teman-teman doanya? Allahumma ghfirli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shogiro. Minta perlindungan orang tua, kebaikan untuk orang tuanya, kebaikan dunia dan akhiratnya untuk orang tua kita. Selanjutnya, ketika teman-teman merasa takut, misalkan nih di rumah mati lampu, teman-teman takut, aduh mama aku takut, berdoa aja karena Allah selalu berada di dekat kita ya teman-teman. Atau misalkan ketika hujan ada geluduk, ada petir berisik, geruduk, teman-teman takut, ya Allah aku takut mama, berdoa saja sama Allah, Allahumma la taqtulna bi godobika wa la tuhlikna bi azabika wa afina qabla zalika. Berdoa aja teman-teman, berdoa, ya Allah lindungi aku, ya Allah lindungi aku, ya Allah. Nah, berdoa karena Allah selalu berada dekat kita, nanti kita akan merasa tenang ya. Berdoa minta perlindungan. Nah, yang selanjutnya nih, saya tetap bersyukur atas keadaan saya. Di sini ada contoh anak-anak yang tidak sempurna seperti teman-teman. Ada yang kakinya hanya satu. Nah, teman-teman ya, ada yang tidak bisa melihat, ada juga yang tangannya hanya satu. Mereka tetap bersyukur, mereka tetap berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku tetap bersyukur atas apa yang aku miliki. Nah, teman-teman harus bersyukur masih punya tangan dua, bisa berguna, bisa difungsikan. Masih punya kaki dua, bisa difungsikan. Masih punya mata dua, bisa difungsikan. Kakinya nggak boleh buat tendang-tendang. Sebaiknya ya bermainnya yang baik, tidak tendang-tendangan, tidak tonjok-tonjokan. Tangannya juga tidak dipakai untuk usilin temennya, sentil-sentil adik bayi, atau enggak pukul-pukulan temannya ya. Itu nggak boleh. Matanya buat melototin orang, gitu-gitu. Itu tidak baik. Nah, ketika teman-teman masih diberi kesempurnaan, sebaiknya gunakan kesempurnaan itu dengan baik, kita jaga baik-baik. Yang terakhir adalah ini teman-teman penting, saya mensyukuri makanan yang saya miliki. Nah, kalau misalkan mamahnya masak sayur, harus bersyukur karena teman-teman masih bisa makan. Ya teman-teman, banyak di luar sana yang tidak bisa makan. Teman-teman, di sini nih. Atau misalkan ketika sekolah, teman-teman mamanya ngasih bekal nasi, tapi teman-teman pas nyampe sekolah, pas ini sampai mamanya marah-marah, aku nggak mau makan ini tuh, atau nggak dimakan. Itu namanya tidak bersyukur. Ya teman-teman ya, apapun makanannya harus disyukuri karena kita masih bisa makan. Alhamdulillah ya Allah, aku masih bisa makan. Kalau mamanya cuma bisa ngasih sayur atau ngasih tahu, ngasih tempe, masakinnya harus bersyukur ya teman-teman ya. Karena masih banyak tuh orang yang gak bisa makan, atau ada yang makannya itu harus ngambil dulu dari tempat sampah ya teman-teman ya. Sisa-sisa makanan teman-teman yang dibuang-buang. Nah, kalau teman-teman makan secukupnya, ambil secukupnya, tidak berlebihan, agar tidak ada makanan yang terbuang. Itu sayang karena masih banyak yang membutuhkan makanan ya. Di sini ada si Doni sama si Tommy. Si Doni ini dikasih makanan sama mamanya, dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, aku masih bisa makan. Nah, kalau si Tommy dikasih makan sama mamanya, ada sayur, ada nasi, ada telur. Padahal si Doni mah cuman sayur doang, dia mah ada telurnya. Dia marah sama mamanya, aku mau makan ini. Berarti anak yang bersyukur, anak yang cinta Tuhan dan segenap ciptaannya adalah si Doni. Oke teman-teman, untuk materi kita hari ini Bu Guru akan cukupi dulu. Nah teman-teman, tetap ada tugas ya teman-teman. Untuk tugas hari ini, pertama, tolong videokan saat teman-teman membaca. Yang kedua, tolong difoto ketika teman-teman sedang memberi makan hewan. Hari ini ya, Bu Guru tunggu sampai jam 10. Pertama video membaca, kedua memberi makan hewan. Boleh ayam, boleh kucing, boleh kambing, apa saja, boleh burung ya teman-teman. Bu Guru tunggu sampai jam 10 malam. Baiklah teman-teman, Bu Guru sudahi dulu pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.